Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i sahabat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Penghujung bulan Februari tanggal 28 ya, dan mudah-mudahan di penghujung bulan ini sahabat Anda mendapatkan satu peningkatan ya. Satu peningkatan keuangan, satu peningkatan karakter lebih baik. Nah, itu ya. Coba, ini waktu-waktu yang pas untuk Anda untuk mengevaluasi diri begitu ya. Malam nanti ataupun sehari ini. Satu bulan ini saya dapat apa ya? Saya dapat poin apa ya? Nah, hal seperti ini yang perlu ditanyakan setiap akhir bulan. Ya, saya Alik Atika, dikit kiper ada Hani Mufida. Kita berjumpa kembali ya di program Be Smart Muslim. Kita ingin sahabat Muslim, Anda semuanya di rumah itu menjadi Muslim yang cerdas. Nah, seperti apakah Muslim yang smart? Ketika ingin mempunyai daya saing, tentu Muslim juga harus punya karakter beriman. Nah, seperti apakah itu? Dan nanti kita cek apakah betul orang yang beriman itu akan berdaya saing. Kita cek bersama Kang Haris Santoso. Beliau ini dari Total Quality Motivation dan juga pengembang ketahanan keluarga Indonesia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tanyakan ini Kang, kenapa kok pengembangan ketahanan keluarga? Ketahanan keluarga ini kayak kalau di Indonesia tuh ada menteri pertahanan kayak gitu kan. Iya, jadi terakhir ini memang banyak keluarga-keluarga yang rentan tidak tahan, rentan tidak kokoh lantaran putra-putrinya juga komunikasi tidak kuat, kemudian lantaran juga masing-masing orang tua juga sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, akibatnya anak kehilangan pegangan, orang tua pun juga kesulitan dalam pengendalian putra-putrinya. Nah, ketahanan keluarga satu memang meningkatkan ketahanan dalam kualitas fisik terutama supaya sehat lah sederhananya. Sehat apanya tuh kan? Sehat jiwa dan raga. Kemudian ya berkarakter, karakter Indonesia, bukan karakter kebule-bulean atau karakter yang tidak benar gitu ya kan. Bukan berarti bule tidak benar, karakter yang tidak sesuai dengan kebangsaan. Dan yang ketiga nilai-nilai spiritualitas, di mana nilai-nilai spiritualitas ini sangat penting. Beberapa masjid memang ada yang ramai remaja masjidnya, tapi ada masjid besar yang tidak ada remaja masjidnya. Ini kan lucu gitu ya kan. Itu pertanda bahwa sebenarnya nilai spiritualitas makin tidak terlalu banyak digemari oleh anak muda kecuali bulan Ramadan. Iya. Dan kulinernya. Nah, kenapa ketahanan keluarga Kang? Bukan ketahanan pendidikan. Kang hari ini kan juga di bidang pendidikan. Iya. Jadi ini memang saya dipercaya. Ini nanti juga ada dua lembaga lagi yang mengajak saya sebagai strategic partner untuk sebuah bukan warung sebenarnya, tapi pujasera. Dan kemudian saya akan diminta untuk membantu mengembangkan sanggar kewirausahaan. Jadi kalau strategi itu berarti pemikir nih yang memikirkan. Oke, mikir tok lah sing nyebut gawe liyan ya. Udah kok nyebut gawe wis tuwek-tuwek rumuk ngakoni nek tuwek ngene iki. Kelihatan rambutnya banyak mikir. Makin buta maksudnya. Nah, kenapa ketahanan keluarga dan bukan pendidikan? Pendidikan harusnya memang membuat keluarga kuat terhadap segala macam tantangan, kuat segala macam kesulitan, dan kuat segala macam godaan. Ada dua hal yang patut disadari saat ini oleh para orang tua adalah anak-anak kita mendapatkan ujian kesabaran, yaitu ujian kesabaran atas kesulitan yang bakal dihadapi atau saat ini dihadapi, dan ujian akan kesenangan yang saat ini juga dihadapi. Sehingga mau tidak mau orang tua harus menteladankan ya, bukan mengajarkan. You cannot teach what you want, you cannot teach what you will, you just only teach who you are gitu ya kan, artinya ada di bawah ini. Jadi artinya Kang Hari menganggap bahwa dewasa ini Kang itu menangani anak jauh lebih rumit. Jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, jauh lebih ya dalam tanda kutip tidak mudah gitu ya. Karena anak-anak saat ini anak-anak kita empower, berdaya. Segampangane banyak orang tua wis jarno lah tingkae koyo ngono, bapakne mbae ngomong wis jarno, sing penting arek iku pinter.
ya. Tingkahnya gak karuan, nek pinter itu kacau. Persepsi yang salah ya. Yes, biarin aja wong sik cilik ae kok lha apa sih dia anak-anak gitu dicegah-cegah gitu ya. Ya, jadi empower, makin berdaya. Apakah orang tuanya yang memberdayakan dalam tanda kutip ya, membiarkan dia loss of control. Yang kedua, dia makin well informed. Informasi makin banyak gitu ya. Kalau dia ngelihat anak-anak kecil-kecil itu dicek aja usia kelas TK sampai kelas 1 itu supaya menang cekli gadget. Ya, akhirnya dia lihat apa gitu ya, macam-macam gitu ya kan. Macam-macam, ada games dan lain sebagainya. Game tidak jarang mengajarkan keagresifan, game juga kadang-kadang mengajarkan segala macam yang mungkin membuat anak menjadi, padahal anak-anak di usia itu ada good imitator. Dan yang berikutnya adalah anak-anak makin sebenarnya well educated ya. Para orang tua itu memberikan pendidikan yang bagus, tapi hanya diserahkan kepada sekolah gitu ya. Ini yang membuat anak-anak akibatnya kehilangan keterikatan emosional attachment dengan keluarganya, emotional attachment dengan ayah ibunya. Jadi memang dimulai semua dari keluarga ini Kang ya? Semua dimulai dari keluarga, dan ibu adalah guru yang paling utama dari segala guru di dunia. Walaupun ibunya bekerja harus tetap ya Kang jadi guru di keluarganya. Baik Kang, kaitannya dengan beriman ini Kang, beriman yang berdaya saing. Nah, anak-anak kita tentu juga kita sendiri ya Kang ya, harus punya daya saing yang tentunya ujungnya harus beriman Kang. Kalau kita lihat langsung saja ini Kang, untuk karakter atau ciri-cirinya orang yang beriman, ini yang seperti apa sih? Orang-orang yang beriman diantaranya adalah orang yang mampu membuat orang lain aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Kehadiran Anda itu mendatangkan rasa aman bagi orang lain. Ini ada reasoningnya. Kata Sayyidina Ali, ikhris ya, kata Sayyidina Ali, khalitun nasmu khulatotan in mi'tum hanu alaikum wa in si'tum baqaw alaikum. Meet people in such a manner, and that if you did, it should be for you, and that if your life, they should love for you. Artinya dari sini ya. Ada di bawah ya. Anim artinya ada di bawah. Silakan diartikannya di belakang ya. Ada. Ya, jadi suruh ngomong apa gitu ya kan. Oke, ini bukan soal keren-kerenan, tapi memang teman-teman dari dunia Eropa dan dunia Barat pun juga mengadopsi nilai-nilai luhur itu. Makanya saya tarik ke dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Anda kenal bahasa Inggrisnya seperti itu, sebenarnya itu merupakan kalimat Sayyidina Ali gitu. Nah, jika pergaulilah kamu pergaulilah kamu sesama manusia dengan sebuah pergaulan, di mana apabila kamu meninggalkan mereka, mereka menangisi Anda. Ya, menangisi bukan karena utangnya gak kebayar, tapi karena memang Anda adalah orang yang baik. Sopo mane, ini meninggal bukan berarti mati loh ya. Meninggalkan daerah situ, meninggalkan pindah rumah, meninggalkan kemana, pokoknya Anda tidak berada di situ. Orang menangisi Anda karena sopo mane sing dijaluk tulung, sopo mane sing dijak omong, sopo mane sing dijak curhat, sopo mane sing iso ketentreman. Siapa lagi yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan kita? Nah, itu salah satu ciri orang beriman. Dan apabila Anda bersama mereka, mereka sangat mengasihi Anda. Mengasihi gitu, dan merasa aman. Kehadiran kita ini bisa membuat orang lain aman. Itu ya salah satu ciri. Karena iman itu kalau mau dibedah dari akar katanya ini, itu kan alif, mim, dan nun. Artinya juga bisa bermakna aman. Iman itu aman. Orang yang beriman aman dengan keyakinannya, sehingga tidak perlu meributkan apa yang diyakini orang lain. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamamu. Bukankah ada ayat yang seperti itu dalam surat Al-Kafirun? Nah, itu tanda orang yang beriman. Tandanya aman terhadap keyakinannya. Aman terhadap keyakinannya. Kalau dia aman terhadap keyakinannya, orang lain mau ngapain, kita tetap saling menghargai. Kalau sudah urusan akidah, itu urusanmu, urusanku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, aku tidak mungkin menyembah apa yang seperti itulah di dalam surat Al-Kafirun. Berarti orang beriman ini berbanding lurus dengan toleransi ya? Orang beriman memiliki kemampuan toleransi yang luar biasa baik. Bahkan dia di zaman Nabi pun, orang-orang yang tidak seiman dengan agama Islam, apabila dia menjadi seorang pemimpin, selalu dalam perlindungannya.
ya tidak dimusuhi mayoritas. Bahkan ketika beliau masuk ke kota Mekah dengan pasukan yang sebegitu banyak, beliau tahu musuh-musuhnya ada dan beliau mengatakan, kalian semua adalah saudara-saudara saya, saat ini kalian semua dalam perlindungan saya. Jadi di beliau Rasulullah sangat luar biasa. Kalau Anda mencari model, ayo kita belajar Sirah Nabawi gitu ya. Saya punya konsep namanya prophet leadership yang biasanya saya bawa ke seminar, ke motivasi perusahaan, saya bawa ke pengajian juga gitu ya kan. Prophet leadership, belajar leadership pada Rasulullah gitu. Jadi iman itu aman, orang yang beriman yakin dengan keyakinannya. Aman dengan keyakinannya. Orang yang aman dengan keyakinannya, dampak psikologisnya apa? Self confidence, percaya diri. Udahlah kita yakin dengan apa yang kita yakini. Wis peno wong molak-malik kita jujur aja gitu. Nah, terbawa di dagang jujur, tulus. Allah mengajarkan itu, ngapain sih kamu dari cara-cara curang gitu? Bukankah mungkin duit 1 miliar misalnya atau kakean 1 juta 2 juta sing mbok entit-entit itu kamu bisa makan, kita mau bisa bawa. Tapi jangan lupa duit setan dipangan demit. Ya, gak rupo duitmu. Nomor loro, kamu setiap malam gak bisa tidur, deg-degan ya untuk pemeriksaan. Deg-deganmu itu ngerusak jantung. Tingkat stresmu itu tinggi, naik, dan itu mempengaruhi brain nerve, saraf otak yang berkaitan dengan sentiment index namanya. Jadi di otak kita ada sentiment index, stres tingginya terukur gitu ya. Itu duit gara-gara mau duit lo nek kon loro kayak suturu luwih larang gitu. Kamu lupa bahwa di sana ada Gusti Allah. Jadi orang yang beriman akan percaya diri. Di dalam kesulitan apapun dia berpikir, karena dia yakin dengan Allah, dia akan berpikir Allah itu sedang mengasihi saya. Kesulitan ini sebenarnya mendorong saya untuk menemukan jalan keluar, menemukan kemudahannya. Oke, gitu. Baik, itu yang tadi disampaikan itu. Orang beriman itu tetap tenang, ada masalah tetap tenang ya Kang ya. Ada masalah pun beliau kita tetap tenang karena bisa kita yakin rukun, Allah bersama kita. Bisa hidup rukun dengan sesama. Karena kualitas keberhasilan orang beriman itu pada akhlaknya. Baik, Kang, kalau dewasa nih kerukunan ini agak jadi ancaman. Kadang ada yang mengatakan kerukunan umat beragama Indonesia ini sudah agak terkikis. Apakah itu artinya iman orang Indonesia sudah turun? Indonesia kehilangan kasih, Indonesia kehilangan cinta, sehingga masing-masing manusia Indonesia kehilangan karakter keindonesiaannya, dan masing-masing karakter keindonesiaannya yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa yang berkaitan dengan kasih hilang semua. Sehingga dengan kata lain, Indonesia sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mementingkan egonya sendiri-sendiri. Itu penyebabnya ya? Bahkan menabrak nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai. Saya mau nirukan suara yang biasanya saya tirukan gitu ya, kan ada kalimat yang menarik ya. Tapi karena nggak boleh ya sudah. Nggak boleh. Jadi kita akan iklan dulu. Oke, baik, kita akan bersama-sama dulu sahabat, dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Be Smart Muslim. Nah, ini bagi Anda ingin bertanya bersama kami sahabat ya, terkait apapun itu atau terkait tema yang kita bahas, silakan ya di telepon kita 8297299. Tentu Anda juga bisa sampaikan di SMS dan juga WA kita di 0812306345. Sahabat Be Smart Muslim tentunya akan kembali setelah yang berikut ini. Tiga lagu original soundtrack film Surga yang Tak Dirindukan. Ralinsa. Cinta ini seperti kasih Aisyah dan Baginda. Elemen. Kini aku tak berdaya. Kini aku tak kuasa. Krisdayanti. Kamu biasa denganku. Kamu biasa ada aku. Tiga lagu original soundtrack film Surga yang Tak Dirindukan di SAS FM. Biasa denganku. Sahabat, kajian indahnya sholat khusyuk kembali hadir di bulan Maret ini dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik SAG, narasumber program Indahnya Sholat di SAS FM, dan juga trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk. Kajian Indahnya Sholat Khusyuk akan dilaksanakan pada hari Ahad 19 Maret 2017
Sekali lagi, hari Ahad 19 Maret 2017, pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Jika Anda daftar hari ini hingga tanggal 14 Maret, biayanya hanya Rp100.000 per orang. Jika daftar tanggal 15 sampai 18 Maret, biaya naik menjadi Rp150.000 per orang. Peserta sudah mendapatkan snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Sekali lagi, ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat. Kirim ke 0812 3000 6345. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. Catatan La Tahzan. Jangan mengambil keputusan pada saat marah, karena Anda akan menyesal. Orang marah itu sebenarnya telah kehilangan objektivitasnya, tidak punya kedalaman dalam melihat sesuatu, dan kurang dalam perenungannya. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita akan ke ruang gatekeeper untuk menikmati bukan menikmati, mendengarkan info lalu lintas. Tadi ngomong makan aja menikmati sama Kang Hari. Iya puja sere ya Kang ya. Baik, info lalu lintas Anim. Baik, sahabat, kita update informasi lalu lintas. Ini kita update dari aplikasi wis.com, sahabat ya. Ahmad Yani, sahabat, arah ke dalam kota. Ini di Bundaran Taman Pelangi atau Bundaran Dolok tampak padat, sahabat ya. Ini kecepatan rata-rata 10 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya, arah keluar kota Ahmad Yani saat ini lancar saja, sahabat ya. Raya Jumur Sari 2 arah hingga Raya Prapen saat ini juga lancar. Gunung Sari ini yang mengarah ke Joyoboyo, sahabat ya, ada sedikit kepadatan, ini 19 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya yang mengarah ke Raya Wiyung, baik itu Mastrip juga saat ini masih lancar. Untuk Aditya Warman, sahabat, Aditya Warman yang mengarah ke dalam kota, yang mengarah ke Bundaran Satelit Maijan Sungkono, ini kecepatan rata-rata 17 km per jam. Dan untuk arah sebaliknya saat ini lancar saja. Untuk Raya Diponegoro 2 arah lancar, Raya Darmo ke dalam kota tampak ramai, sahabat ya, 28 km per jam. Dan untuk arah sebaliknya yang mengarah ke Ahmad Yani untuk saat ini masih lancar, sahabat ya. Baik sahabat, demikian update informasi lalu lintas. Kita kembali ke Alik Atika. Ya, Bismat Muslim masih lanjut. Tema kita beriman yang berdaya saing. Masih bersama Kang Hari Santoso dari Total Quality Motivation dan pengembang ketahanan keluarga Indonesia. Bagi Anda ingin bertanya, 8297299 SMS dan WA 0812306345. Mudah-mudahan tidak kecepatan karena Anda tentu sudah hafal begitu ya. Baik, Kang Hari, sudah ada yang menunggu di line telepon ini, Kang. Pak Afdoni, insya Allah. Assalamualaikum Pak Afdoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini menunggu setia bersama kami. Silakan Pak Afdoni. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afdani. Begini Kang Hari, kalau ada pesan, janganlah kamu tinggalkan generasi yang lemah. Berarti generasi yang lemah terhadap imannya. Karena iman itu adalah orang yang bisa memegang amanahkan hidup. Kalau di dalam WHO, orang yang sehat itu kan sehat jasmani, sehat rohani, ya kan, termasuk fisiknya juga. Tapi Islam mengajarkan itu harus ditambahi sehat imannya. Karena iman itu kan bisa turun naik, dan iman juga bisa terjadi
karaten atau Nggih. kropos. Nggih. Iman yang kropos itu kan perlu adanya apa ya, kalau di itu kan perlu dijaga agar tidak kropos. Dalam penjagaan iman itu agar tidak kropos itu bagaimana? Kan karena kekroposan iman itu kan biasanya disebabkan karena materi atau apa saja. Itu kan bisa dia bahkan bisa menghanguskan kalau dia tidak berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini ya. Oke. Pertanyaan bagus dan berat, kayak ujian disertasi. Iya, silakan. Ya, jadi iman bagi Muslim itu identity dan integrity. Jadi yang disebut Muslim, identitasnya adalah orang beriman, dan integrity adalah kesesuaian kata dengan ucapan, kesesuaian perbuatan dengan ucapan. Iman bisa naik turun karena berbagai macam hal. Pada saat makanya kemudian bagaimana how to develop your system believing gitu ya kan. Bagaimana membangun sistem keimanan dan sistem keyakinan kita yang perlu pertama kali kita lakukan pada saat kita menggebu-gebu kayak orang tuh habis gajian tanggal mudah gitu ya kan. Itu kan semangatnya tinggi nek kerja. Ya bekerjalah semaksimal mungkin, tambahlah dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang mesti harus Anda kerjakan sesegera mungkin. Karena kalau beriman, pada saat iman kita naik, maka lakukan ibadah wajib dengan yang terbaik dari yang Anda bisa atau sebaik-baiknya, dan kemudian tambahlah dengan amalan-amalan sunnah. Ibarat baterai, casnya double, cadangannya banyak gitu ya kan. Ada reservenya itu diisi semua. Sehingga ketika kita turun, dropnya gak nemen-nemen. Tapi nek pada saat iman kita naik, sholat dan ibadah-ibadah lainnya itu kemudian tidak maksimal, tidak terbaik dari yang kita bisa, maka pada saat turun cadangan baterai kita ya habis gitu, ya drop dan bisa hilang dan bahkan bisa menyalah-nyalahkan Tuhan gitu. Jadi aji mumpung nih Kang, berarti mumpung lagi semangatnya. Iya, mumpung lagi semangatnya bekerjalah yang giat, naikkan kualitas iman kita, kemudian tambah dengan ibadah-ibadah sunnah supaya cadangan keimanan kita makin kuat. Baterainya itu cadangannya bisa 120% lah misalnya. Sehingga pada saat drop, misalnya dropnya itu sampai dengan 50, masih ada suplai sekitar 30, 40, sehingga pada dasarnya antara yang tinggi dan drop tadi ketemu masih 80 lah. Ya, itu satu. Yang kedua keropos. Ya belum. Yang kedua belum. adalah pada saat iman Anda turun, jangan pernah tinggalkan yang wajib. Ya ibadah wajib, sholat lah terutama. Karena kalau Anda tinggalkan yang wajib, maka akan sudah rusak semua. Jadi saat drop-dropnya tetap wajib. Karena wajib itu salah satu diantaranya ibadah sholat adalah kita kontak terus dengan Allah. Setidaknya kita berkomunikasi. Nah kalau nanti misalnya dalam hari perhitungan itu kita tidak ada catatan meninggalkan yang wajib. Gampang ini kayak gampang. Pada saat pada saat pekerjaan Anda itu, pada saat tanggal 6 Anda semangat tinggi, maka pada saat tanggal tua jangan pernah tinggalkan pekerjaan wajib. Tugas-tugas Anda selesaikan, karena pada saat akhir bulan ditanya, kok ini apa sih itu? Tapi kan pekerjaan wajib saya sudah selesai Pak, jadi tidak ada yang saya tinggalkan gitu ya. Kok gak gelem lembur gitu ya gitu. Ibaratnya gitu. Ya ibaratnya gitu. Pada saat Anda turun jangan pernah tinggalkan yang wajib. Lu tunaikan yang wajib semaksimal mungkin gitu. Nah, yang kedua untuk meningkatkan keimanan, ya untuk menghilangi korosif, karena kalau sudah naik turun kan keropos-keroposnya bisa jadi karena stimulasi indrawi, persepsi indrawi kita terhadap hasrat dan keinginan yang bahkan non sewu mendahulukan keinginan kita daripada Allah. Contoh, ini ada proyek nih, keuntungannya 30% dalam 3 bulan. Misalnya ya kan, kalau saya proyek ini jadi, monggo dicoba lah. Sholat itu gawa lho Pak. Masalah. Gawa kepikiran kok ya apa ya, aku supaya ikut dulu. Kalau usah atau Mas Ali beli mobil baru ya kan, mobil baru, BMW terbaru, panjenengan sholat taruh di bawah, bukan di masjid, di rumah ya kan. Allahu Akbar, disadu arek. Teong. Kira-kira sampean bubar enggak sholat? Bubar sopo iku cek mokong ya. Masuk gak bubar kadang-kadang wis gelisah itu. Wis gelisah, kacau lagi langsung salat itu. Ya, pas motorku dicolong wong kok pas spione ilang. Allahu Akbar kalah mbek BMW. Iku sik BMW, tak dukno maneh. Ya. Panjenengan
goreng, kebetulan nyonya ke rumah orang tua lah misalnya. Bukan karena apa-apa, kan di sana ada manten misalnya kan, masak dewe, ditinggali bandeng presto. Nah, terus panjenengan goreng. Ojo guyu ta. Serius iki ya kan? Serius terus mari tinggal bandeng presto mbok goreng, mbok tele jenenge piring ambek sego, ono kecape iki sarapan tok. Wah, enak itu. Wah, wis kacau ya kan? Iya terus. Sholat duha lah, maksudnya mau kapin sarapan, kapin siaran ya kan? Apik wudu, kemudian wis Allahu Akbar. Kelonteng. Bandengku dikondol kucing. Masya Allah Akbar kalah mbek kucing ya kan gitu. Ayo ngomong iman saiki ayo. Wong Allahu Akbar kalah mbek kucing, ambek bandeng. Ayo. Aduh kasih do sarapan iki enten. Takane bule gak situ iki. Tak sisano kok awan dikondol kucing. Uberen kucinge. Lucu sampean gitu bandeng. Ya, Kang, ya? Coba. Baik. Ya. Jadi Kang Hari menjawab keroposnya itu karena materi, Kang, berarti. Ya, lebih banyak karena persepsi indera kita. Pada saat kita sholat itu ya kadang-kadang ngurat madu gak sampai kak panjenengan tok masih aku ya bodoh kadang-kadang. Tapi kalau sudah mau melenceng-melenceng dibalik memang agak sulit sih. Nah, dulu pertama kali saya disuruh jadi host iku kok ngapal lo plek naskah, wah ngeluh siraku. Jadi sampai sholat ke kowo, jujur iki Pak. Nah, tapi setelah itu ya enggak. Nah, kemudian pada saat korusif, yang pertama ketika hati kita gelisah. Kalau nyanyi kan nih, aja untuk lagu nih, berhubung oleh ya kasih nyanyi. Nah, dalam hati kita itu ada hati nurani namanya, ada Judek, Indek, Vindex. Kuliah filosofi filsafat manusia itu ya. Jadi sebagai arah, sebagai hakim, sebagai petunjuk kalau tidak salah. Nah, itu akan gelisah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Sesuatu yang menggelisahkan kamu dan kamu tidak kepingin ketahuan orang lain itu adalah dosa sebenarnya. Indikatornya alarm di hati kita bunyi. Aduh gelisah. Pada saat Anda gelisah, cemas dan lain sebagainya, sudahlah, ojo sambat kemana-mana. Bacalah Al-Quran. Bukankah dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat Allah itu kita menjadi tenang. Karena korosif, kecemasan, keraguan-raguan, di samping memang muncul dari pikiran sendiri, ada bisik-bisik tetangga. Siapa tetangga kita? Setan dan iblis. Ya, tetangga paling dekat itu. Ya, tetangga paling dekat. Tanah awake dhewe karo dibisiki. Ya nek ero dikuwetaki paling setan ya kan, setan dan iblis benjut kabeh mbak awake dhewe ya kan. Coba sebentar Kang. Sebelum lanjut Kang, sebelum indeks judek dan lain sebagainya tadi itu Kang. Nah, aku sing jelas judek. Aku coba kon ngartekno wis lali ku teori tahun biyen niku. Persepsi indrawi. Ya. Kalau misalnya pada yang tadi itu beli kendaraan baru, banteng aja ono melip-melip. Banteng tadi. Harusnya bagaimana itu Kang? Nah harusnya iku rak durunge salat iku ya teliti dhisik, tutupen sing rapi, lebokno lemari aja mbok ler ngono ya nek kucing nek tikus, ya nek merono kecoa melok urun ya kan. Tutupen sing rapi wis mari tinggalan salat. Seperti Rasulullah mengatakan saya itu mau bertawakal. Untuk diculno ngono tok terus tinggal salat. Ya gak bener gitu loh. Ini mengganggu persepsi indrawi. Jadi ini memang dilatih kita untuk teliti, dilatih kita untuk hati-hati, dilatih kita untuk memang menjaga keamanan yang memunculkan persepsi indrawi kita itu aman. Harus dicancang perkara ucul ya urusan liyo gitu loh. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Afdoni itu adalah apakah kurus itu disebabkan oleh kita selalu memikirkan materi? Ya, memikirkan sesuatu yang di luar kebutuhan spiritualitas kita. Ya bisa jadi materi, bisa jadi ketakutan terhadap kegagalan yang berkaitan dengan duniawi lah. Kalau materi dimaknai dengan harta, bisa jadi salah satunya, tapi sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Seakan-akan Tuhan itu tidak melihat kita gitu. Ya kan, seakan-akan bahwa Tuhan kita tidak berada dalam perlindungan Allah gitu. Nah itu yang menyebabkan kita. Jadi untuk menangani korosif ya kan, kalau usah mikir di bandeng. Yang percaya, yang pertama adalah tadi itu ya. Anda banyak membaca, karena dengan membaca Al-Quran diartekni pelan-pelan itu akan ngeroi gitu yang kedua, berkumpulan dengan orang-orang soleh, berkumpulan dengan orang-orang yang optimis. Ya, saya kebetulan akan ditunjuk sebagai mentor untuk wirausaha sampai orang itu berhasil, pusing juga kepala saya. Nah, kumpulan dengan orang-orang yang soleh gitu ya kan, kumpulan dengan orang-orang yang soleh, paling tidak optimis itu nular. Wah, wis ngono iku biasa, Dik. Jenenge wong dagang rugi ku wis biasa. Aku iku rugi ping selawe ya baru saiki iki lho awake dhewe iso ngrasakno untung. Coba kumpul mbek wong pesimis. Wah, saiki negara iku angel mbok larang ya larang, beras larang anu ku mati ayo larang. Stres awake dhewe ya kan. Makin tambah stres mulai tambah sumpek gitu. Nah, saleh itu askaluha.
keberadaan orang soleh adalah untuk memperbaiki sebuah keadaan, memperbaiki sebuah hubungan. Jadi kalau ada orang soleh yang mungkin namanya Pak Soleh, kewajibannya adalah memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan. Oke. Ya, dan yang ketiga muhasabah ala nafs. Kita perlu memikirkan ini penting gak sih dipikir sampai gendeng, sampai elek, sampai awake dhewe mumet, iki penting gak sih gitu loh. Malah nek wis ngene gak penting gitu. Lah opo sing ngono-ngono iki disumpek di. Ya kan masih ada yang lebih penting dari itu. Yang ketiga muhasabah nafs termasuk awake dhewe seumur kurang lebih sampai hasil karena bodo umur berapa tang puluh. Nah Rasulullah iku sudah telu ya. Nah, awake dhewe lek kurang 22 tahun sisa sing 40 gak karuan kabeh. Opo jek iso awake dhewe iku nek umure dawa sampai Rasulullah. Nah, nek menikmati gitu. Makanya ini hal-hal yang kemudian berjuanglah kamu untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok kamu untuk badan, dan kemudian untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ini hal yang melatih kekorosifan, dikerok iku korosif, diperangi, setan pasti kalah. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Setan Pasti Kalah. Ada lah Kang? Ada, saya suruh nyanyi nih Kak. Oke baik, kita akan jelas sebentar, nanti kita lanjutkan kembali sahabat ya. Dan kita masih di program Bismillah Muslim. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema kita bahas, terkait apapun, Kang Harin akan bisa menjawabnya ya. Silakan di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Habis ini kita akan baca SMS yang masuk, yang bertanya. Baik, kami akan kembali sahabat setelah yang satu ini tentunya, dan jangan kemana-mana. Catatan informasi. Catatan informasi yang pertama, sahabat dari Jakarta, Kemenak siapkan perjanjian terkait wakaf dengan pemerintah Arab. Kementerian Agama sahabat akan ikut serta menandatangani kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi pada saat kedatangan Raja Salman di Indonesia. Dua kerjasama tersebut sahabat terkait dengan wakaf dan haji. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kerjasama yang diusung Kemenak untuk perjanjian mengenai pemanfaatan dana wakaf. Pihaknya akan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas wakaf. Selama ini banyak pengusaha yang telah ikut serta mewakafkan harta mereka ke Indonesia untuk pembangunan pesantren, masjid, dan sekolahan. Kedepan pemerintah Indonesia ingin mendorong agar wakaf tersebut bisa didorong masuk ke sektor produktif. Sedangkan kerjasama mengenai peningkatan dalam penyelenggaraan haji dan umroh, Kemenak akan lebih banyak memfokuskan pada fasilitas penunjang pada saat ibadah tahunan tersebut. Perbaikan fasilitas diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi jamaah dari Indonesia. Terakhir dari Malang, sahabat, angkutan umum konvensional dan berbasis online di Malang sepakati zonasi. Setelah kota Malang diwarnai rentetan keributan antara pengemudi angkutan umum konvensional dan angkutan berbasis online, kedua pihak menemui satu kesepahaman. Pengemudi angkutan konvensional dan berbasis online menandatangani kesepakatan zonasi. Dalam kesepakatan ini, sahabat, angkutan berbasis aplikasi online tetap diperbolehkan beroperasi di Kota Malang dan sekitarnya. Namun mobilitas dalam pengangkutan dan juga menurunkan penumpang dibatasi di zona tertentu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi menegaskan, angkutan berbasis online dilarang beroperasi di mal, perhotelan, tempat hiburan, stasiun, terminal, rumah sakit, pasar, dan juga jalan yang dilalui angkutan kota. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pada Senin kemarin seluruh perwakilan Pemkot Malang, Organda, dan Paguyuban Transportasi Online Malang berembuk untuk mencari jalan tengah. Kusnadi mengungkapkan sahabat kesepakatan ini bersifat sementara sampai nanti kemudian ada keputusan lebih lanjut. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Antara dan Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Di Smart Muslim masih bersama Anda semuanya, bersama kita semuanya. Sahabat, Kang Haris Santoso juga masih setia bersama kita. Beliau dari Total Quality Motivation, disingkat TQM ya, dan juga beliau pengembangan ketahanan keluarga Indonesia dan juga pengembang pujasera ya. Yang di mana?
Ada di Noyo sih. Dino ya, oke baik. Bagi Anda yang bertanya silakan ya 8297299 SMS dan WA 0812306345. Sebentar Kang, ini kita tuntaskan yang tadi itu sebentar. Saya agak sedikit penasaran Kang. Sebelum kita ke SMS. Iya penasaran boleh tapi tidak boleh mati. Nanti mati penasaran. Jadi begini Kang, kalau misalnya tadi contohnya si ibu tadi tuh ya yang sholat bandeng tadi itu. Sampai anak ojo ibu sakno. Biasanya kan ibu-ibu Kang, maksud saya bandeng ngurusi bandeng. Mau ditinggal istrinya kan udah ditinggal di bandeng. Iya. Baik. Jadi misalnya tuh Kang ya seperti itulah. Jadi bandeng taruh gitu. Kalau misalnya kelonteng gitu Kang ya. Misalnya langsung persepsi, ini masalah persepsi ya. Kelonteng langsung eling bandeng sampean. Misalnya oke, eling bandeng. Terus kalau misalnya kita seperti ini persepsinya. Udah deh, enggak apa-apa. Ini mungkin barangkali si kucingnya lagi lapar, itu kan juga makhluknya Allah. Kalau misalnya seperti itu gimana kan? Iya, memang sih kita langsung tidak terlalu merespon dengan reaktif dan kemudian mengembalikan bahwa kucing gak usah dipikir saya kira aku lagi sholat itu ingat gitu enggak apa-apa sih. Tapi kalau kemudian dikembangkan ya opo saja nih mau tak tutupi di sisi lain ayo. Yo jadi malaikat kok niki sembayang nang omeli banteng. Kayak gitu ya. Coba, ya wis kelonteng ya wis bapak Sarno, sudah kembali lagi ke sholat. Panjangnya angel. Sudahlah saya enggak usah ngomong yang ideal angel. Ya kan? Terus sudah kembalikan. Gitu kembalikan ya, tapi jadi dawak-dawakno. Alhamdulillah Fatihah dicampur ngono mau tak tutupi ngomong deh jare malaikat iki sampler ya kan. Dari gini aja kayak oke sudah ikhlasin. Ya wis kelonteng wis jare enggak usah dipikir. Enggak usah dipikir wis jare. Balik nang Allahu Akbar mau. Wis rezekine kucing. Jadi rezekine kucing gitu ya. Ya salah bandengnya dhewe apa lumah-lumah nik ngono. Nah. Baik Kang. Jadi bagaimana Sayyidina Umar itu ketika beliau kena panah ya, kalau saya tidak salah seorang sahabat Nabi, kalau saya tidak salah ingat itu Sayyidina Umar begitu kena panah beliau biusnya itu dengan sholat. Saya tak sholat nanti cabutin panahnya. Tapi sampai hari ini tidak ada operasi dimanapun yang dibius dengan sholat. Iya. Ya, artinya apa? Ketika kita sholat di zaman Nabi itu sudah yang ada hanya Allah. Ya. Maksud saya jangan sampai kemudian saya dibilang Siti Jenar. Iya, kita fokus kepada Allah. Yang yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita hanya Allah. Sehingga dicabut pun dari panah itu nggak terasa. Baik. Awake dhewe Allahu Akbar gelodak langsung melayu. Iya kan, soalnya lemari ini ambruk kena gempa bukan ya kan gitu. Baik Kang. Ya. Dan kita semakin meningkat lah Kang ya. Baik, kita angkat telepon dulu, ini sudah ada yang bergabung Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Mas Ali. Iya, kabar baik nih ya Bu ya. Iya, tapi radionya sih kemereset ya buat saya kurang baik. Iya Bu, doakan ya Bu ya, kita jadi semakin baik Bu pemancarnya. Oh iya, amin, alhamdulillah. Oke, baik Bu Rini silakan. Saya dengar kok iman-iman gitu ya. Iya. Gini Pak Hari, semakin kuat iman seseorang, semakin lebar pula hijab terbuka, hijab dengan Allah terbuka. Jadi gak ada batas. Karena malaikat Allah yang selalu membimbing melalui hati nur-nur yang penuh dengan iman. Nah, ini akhir-akhir bulan ini saya itu sempat ya gimana ya demam ketakutan gitu ya. Karena takut dipimpin dengan orang non-muslim. Tapi alhamdulillah dengan kedatangannya Baginda Raja Salman dari Arab ini ya, alhamdulillah seperti membawa satu barokah. Jadi menenangkan Bu Rini. Kedatangan orang-orang beriman dan bantuan dari Allah orang beriman kepada orang yang beriman akan merubah segalanya. Saya optimis benar bahwa semua hutang-hutang yang puluhan tahun terpuruknya bangsa Indonesia akan cepat pulih kembali karena janji Allah. Barang siapa yang bertakwa dan beriman akan aku berikan barokah dari langit dan bumi. Saya kira begitu Pak Hari. Mari kita berdoa semua untuk tetap kembali kepada keimanan yang penuh pada Allah sehingga selalu gerak kita dibimbingnya. Gimana Pak Hari? Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana, Kang? warahmatullahi Itu, Kang, Jadi, tanggapannya? ya, jadi kalau dengan kita kembali minimal kita kembali dengan keyakinan dan keimanan kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita yakin Allah bersama kita. Ya. Kita yakin Allah akan melindungi kita dan kita yakin Allah akan menolong kita. Jadi Ribiku yang kemarin itu Kang ya, yang demo-demo di Jakarta kayak terkait agama dan sebagainya, ini kayaknya sudah kayak diputihkan clear gitu ketika Raja Salman datang. Kang Haris setuju dengan hal itu? Saya bukan ahli politik, jadi sebenarnya kayak saya nggak baca deh gitu ya kan. Nggak baca, nggak bahas gitu. Tiap hari baca koran tuh Kang Haris. Dibaca doang tapi nggak perlu dipikirin, pusing saya. Nah tapi mudah-mudahan lah dengan apapun silakan dipersepsi menurut persepsi masing-masing. Setidaknya itu akan membuat kualitas kita menjadi lebih baik. Tapi intinya memang apapun yang terjadi kita harus memperkuat diri sendiri karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkan kita. Kalau Allah sudah menghendaki kita untuk berdaya, demikian juga tidak ada kekuatan apapun yang buat kita berdaya kalau Allah sudah menghendaki kehancuran bagi kita. Ternyata Allah masih eman dengan Indonesia ya Kang berarti artinya ya mesti mendatangkan orang ya mudah-mudahan setidaknya memberikan nuansa baru, angin segar itu, obat rindu gitu ya kan, obat dari kegalauan masyarakat Indonesia gitu. Oke, setuju juga Kang ya. Baik, kita akan jeda sebentar Kang, nanti akan kita lanjutkan kembali, ada pesan-pesan yang harus kita putar. Dan sahabat, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami, telepon boleh, SMS juga boleh. Teleponnya di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Tinggal satu sesi lagi ya, nanti yang bergabung tadi itu ya, yang dari Gresik. Nah, ditunggu, nanti akan kita baca sesi berikutnya. Baik, kami akan kembali sahabat, tentunya setelah yang satu ini. Sahabat, sebagian guru Al-Quran kadang sulit mendapatkan metode yang tepat untuk mengajar. Apalagi banyak anak yang kadang punya karakter cepat merasa bosan. Bagaimana jika TPH Anda menggunakan metode tilawati? Metode tilawati mengajarkan Al-Quran kepada murid dengan pendekatan seni dan optimalisasi otak kanan. Sehingga belajar Al-Quran akan lebih menyenangkan dan murid tidak merasa bosan. Untuk memperdalam metode tilawati, ikuti pelatihan guru TPH metode tilawati Sabtu dan Ahad tanggal 4 dan 5 Maret ini, jam 7 pagi sampai jam 3 sore di Ruang Sunan Kalijaga, lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dengan pelatih dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Infak Rp100.000 dan pendaftaran di nomor telepon 8289755 atau 56. Sekali lagi untuk pendaftaran di nomor telepon 8289755 atau 56. Mutiara Hadis SAS-FM. Dituturkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Gembirakanlah dan jangan kalian menakut-nakuti." Terjemah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, sahabat sesi terakhir di Bi Smart Muslim masih bersama Kang Hari di sini. Bagi Anda yang bertanya-tanya, SMS dan WA 0812306345. Telepon bisa 8297299. Kang Hari, kita akan bacakan SMS yang telah masuk ini. Jadi pas kita opening tadi itu SMS ini masuk Kang sebenarnya Kang. Ya, terima kasih sekali untuk Mbak Siti di Gresik nih yang menunggu jawabannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti, saya orangnya tuh suka boros Kang, tak bisa mengerem dan ingin membeli sesuatu sehingga di minggu-minggu atau akhir bulan uang bulanan tidak cukup dan kurang. Nah, bagaimana mengatasi agar bisa berhemat dan tidak boros? Saya adalah orangnya boros dan tak bisa mengerem. Sebenarnya sudah dijawab sendiri loh pertanyaannya itu. Ya, saya adalah orang yang boros tak bisa mengerem. Supaya tidak boros ya direm. Selesai. Enggak, maksud saya begini. Nah, dorongan untuk membelanjakan sesuatu yang pada persepsi indrawi itu
Kayak sak ketoke moto, sak pingine lidah gitu ya. Sak krungune kuping kepengin dituku. Itu nafsu loh. Nah, pada saat itu muncul, kita harus mengendalikan diri. Aku gak butuh iku ngono wis ben wong liya. Misalnya apa namanya? Ganti aksesorisnya HP atau mungkin ganti HP-nya dengan dengan merek baru, gaya fitur-fitur terbaru, merek baru dan lain sebagainya. Aku gak butuh, wong butuhku HP mek sampai samen. Iku ono 17 feature misalnya wong tak gawe mung loro iki cukup. Nah, cukup. When enough is enough, kapan yang disebut cukup itu cukup? Ketika Anda mengatakan cukup. Satu. Yang kedua, supaya tidak boros itu jangan terlalu banyak untuk menggoda diri sendiri. Seringkali kita itu menggoda diri sendiri. Misalnya melaku nang plaza, niatnya melaku. Dilala mulai sak tas. Tas itu itu loh kan. Ya kan? Iya. Yang menggoda diri itu. Yang menggoda diri yang ketiga memang harus ada pengalian kegiatan. Artinya apa nggak boleh ke mall kan? Ya boleh, aku seneni bakul mall kok ya kan. Tapi intinya biasanya kita akan tergoda gitu ya kan. Kita akan tergoda. Makanya kalau kita tidak biasa tertahan untuk tergoda, jangan ke sana. Alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Contoh, misalnya misalnya begini, mulai mempertimbangkan hari ini Anda sudah mulai menghitung sebenarnya kebutuhan real Anda untuk hidup itu berapa. Yang ada biasanya tuku barang sing sekali digunakan setelah itu disimpan. Mau contoh? Baik, Mas Ali, dalam lemari itu ada berapa bajunya Mas Ali? Wah, ratusan kan? Ratusan. Iya. Kira-kira nek dirombeng ngono iku meneh gak kelambian sampean. Enggak, maksud saya kalau itu dijual apakah dia sama dengan harga beli dulu? Ya enggak kan? Iya. Pasti turun lah. Padahal Anda cuma pakainya ya mungkin seminggu ganti ping 3 atau mungkin seminggu 7 kali, tapi di lemari ada ratusan. Berarti kan ada hal yang kita sia-siakan. Kebutuhan real kita kan sebenarnya cuma 7 baju. Coba kontek lebaran. Tambahin mana sampai bingung awake. Iki lemari kok kelambi tok ya gitu ya kan. Ya. Masa iya sih kita pakai baju itu aja kan? Boleh gak beli uang baru? Nah, kalau memang misalnya masih ada kegunaannya, kenapa tidak kita perbaiki? Tidak kita pakai itu saja. Tidak bukan berarti Rioyo terus pakaian baru. Iya kan? Panci di omah ibu-ibu iku. Panci ini iku sitok tok sing digawe, sing ditempel di tembok iku piro? Ayo. Iya. Engko nek anake pusing dikai apa jenenge sotil, gawe tabuhan tang teng tong. Ayo coba. Iku apa gak mubazir? Mubazir itu temannya Saya apa kan? Ya itu. Ya itu. Ya, temannya mubazir. Ya kan? Sandal misalnya. Sandal, wake, kelompen, sepatu. HP iku sampai sak timbo. Enggak, maksudnya itu dikoleksi tok gak dipakai itu kan. Ya terus ya buku, kitab, entusipedi, gayasan lemari. Diwaca gak? Nggih napa nggih? Itu pengalaman kan. Nggih napa nggih? Wis ngono, saiki cek yang di omahe dhewe-dhewe ayo. Berapa banyak sebenarnya barang yang kita butuhkan real? Ya, itu mulai hitung, Mbak. Boleh dihitung. Kebutuhan real saya sekian. Sing gak keinginan sudah. Beli buku koyo iya kan. Beli buku koyo iya maca sak halaman sirai mumet ditele. Bagus dalan. Tumpuk telung lemari. Waktu ono pameran buku tuku sak keranjang becat. Dia lihat ternyata lho bukune kembar kabeh. Bukune padha kabeh, kata sing ngomong yang ngono nglakoni. Padha kabeh repot iki ya kan. Kabeh dibuak bojone mamuk ya kan. Ya sampean guyu dak apa pikir ludruk lah ya. Nah, ini ngerti persis ya. Apa nih persis? Persis ludruk. Ya. Sampean lara weteng gak melok lah aku ya. Jadi yang ini kemarin langsung ditangkap terus aku. Jadi gitu ya. Sampai nih guyu nangis asli nih ya kan. Gitu ya, coba dihitung real kemudian oke. Ketemu kebutuhan realnya itu biasanya 1/3 dari seluruh pengeluaran kita. Berarti ada 2/3 yang sia-sia. Oke lah, 1/3 mulai kita tabungkan. Iya yo, real kuwi sakjane mek. Oke lah, 3 juta bayarane mung 1 juta. Kalau Mas Ali kan gajinya sudah 7, ya. Iya Mas ya di sini ya. 7 ya Mas ya? 7 berapa kan? Tanggal 7 sudah cari utangan lah gitu ya kan? Gak tahu kan? Gak tahu saya. Ya oke, berarti sing dek ono bingung. Oke, berarti kebutuhan real saya sebenarnya cuma 1/3. Nah, 1/3-nya ditabung. 1/3-nya BPE, kulaan-kulaan kudung. Terus mari ngono. Apa namanya? Instagrammu iku mulai digawe dodolan. Ya kan? Mungkin 1 bulan pertama ya si untung titik-titik, 1 bulan berikutnya duit balik puter maneh
kelompokno, sisihkan 10% buat orang misalnya biayai tonggo sing nggak sekolah. Berapa banyak harta kita yang bisa bermanfaat untuk itu. Jadi saya kalau diajak makan oleh teman istri saya kalau beli baju Toto larang diri tak seneni. Emang buat apa? Lo aja kali gua kagak ya kan. Kang, sebentar Kang. Kalau istri atau pasangan cantik kan untuk Kang Haris juga. Enggak, saya tahu. Maksud saya dia belikan baju larang-larang tak mau jangan larang-larang golek sing mosok membicara seminar bajune 50.000-an. Nek suwek tengah dalan piye jadi istri saya gitu. Nah, itu kan bener itu Kang. Iya bener, tapi menurut saya sih ya sudahlah yang mahal satu aja, yang lain-lainnya sudah tidak usah beli baju kan, baju saya juga banyak, bisa untuk yang lain. Nah, kalau Anda mau berpikir itu betapa bermanfaatnya uang yang misalnya Anda buang sia-sia. Mangan niku mari kuliner ndek kuliner ndek kuliner terakhir bunter awake dhewe. Ya kan? Itu berapa yang kita sia-siakan gitu. Itu kalau Anda sisihkan, mulai dihitung real berapa pengeluaran real Anda yang Anda pikir real itu yo mangan sekedarnya, kemudian biaya hidup, lainnya kan pasti itu akan terlihat keinginan semua gitu. Nah, keinginan itu harus dikendalikan. Bener-bener genting apa penting apa mung sekedar cuman kepengin nuruti moto ambek lambe. Nah, itu termasuk mengalahkan nafsunya setan. Kalau Anda boros maka perilakunya perilaku. Ketika dorongan untuk tuku itu muncul begitu kuat, pikiran penting apa genting. Nek gak penting gak genting, Anda bilang setan ngalio timbangane kon tak ceblek ambek penebah gitu. Jare setan mau timbangane cedek-cedek mbak iki aku ceblek penebah. Kowe ngis durung mari saya ceblek maneh berat kabeh aku. Duwe lebokno celengan dipethok akhir tahun apa akhir bulan kena digawe usaha, kena digawe nyumbang segala macem gitu. Wis. Jadi itu soal pengendalian diri, mengendalikan nafsu diri ya. Iya, godaan itu terlalu manis. Kita hidup terlalu manis untuk dikenang dan terlalu pahit untuk dilupakan. Lagu itu kan. Ya? Itu gak dangdut gak apa Kang nyanyi. Apa? Gak dangdut kan itu lagunya. Tapi aku sih nyanyi dari dangdut terlalu pahit. Iya. Jadi apapun yang saya nyanyikan dari dangdut itu masih lagu Inggris jadi dangdut. Unik ya. Baik, jadi unik macam aku menyanyi dangdut. Mengendalikan nafsu Kang. Jadi saya penting. Ya, ada boros itu mengendalikan nafsu. Ya itu tadi sudah lah. Ketika kita dorongan untuk kuat ingin melakukan sesuatu, dorongannya begitu kuat, rem berpikir sejenak, iki nafsu ya gitu ya. Jihad ya, perang itu. Iya, perang melawan diri sendiri, iki nafsu gitu tuh. Seperti halnya Sayyidina Ali ketika mau menghujamkan pedang diludahi itu kan langsung dibatalkan kan karena beliau sadar benar ini nafsu bukan lagi niat saya untuk karena Allah gitu. Jadi direm, panjang menungso tugasnya ngerem. Tadi kan sudah dijawab sendiri. Saya kesulitan ngerem ya direm aja rem, mau rem kan ada di tengah. Kalau rem ada di atas susah juga itu kayak bel. Tolelot itu. Gitu ya kan? Oke. Baik. Jadi apakah itu artinya Kang Hari menganjurkan untuk tadi katakan kan panci koleksi banyak, baju hidup sederhana seperti itu? Iya, kesederhanaan itu memang luar biasa. Butuhnya panci siji lah. Kayak apa sih panci agak kena bleduk, dorong kok digawe pencolotan tikus, kecoa ngerong, ya kan? Nyimpennya susah. Ya. Bukan dorong nek lugur nibani anake ngomongin nek lontang, sa bapak nek lontangan pisan ya kan gitu. Oke lah. Jadi kemudian jangan koleksi sesuatu yang tidak baik. Karena tidak butuhkan, akhirnya ya hanya sekedar untuk hiasan. Kecuali nek mbok lumpukno terus buka warung gitu ya kan. Nah iki jenenge promo aku balian ya. Nah, iya saya di Sanggar Wirausaha mengajarkan orang untuk hidup sederhana dan kemudian memanfaatkan peluang. Nanti kita akan lebih banyak Anda lihat aja lah ke depan seperti apa. Godaan lainnya kan, uang banyak tapi sederhana. Bagaimana kan? Nah, itu yang disebut zuhud itu. Zuhud itu bukan karena kita menghindari dunia sebab gak duit, tapi para sahabat Nabi karena begitu banyaknya kekuasaan dan kekayaan yang mungkin beliau bisa raih, beliau bisa mengendalikan diri untuk tidak katut ambek dunia. Sajane aku tuku mobil mewah iso, misalnya Sayyidina Umar tuku sing apik, kasur yang apik, rumah yang megah bisa, tapi bagaimana Sayyidina Umar milih urusan negara apa urusannya dhewe, urusan dhewe rambutnya dipateni iki soal duit negara. Berapa banyak yang begitu? Negara kita di dunia, ya kan? Berapa banyak di antara kita sing montore seliwar-seliwar nggih motor dinas tidak pada hari kerja. Oke. Baik, gitu ya. Baik, Pak Rudi, baiklah. Baiknya dibaksoskan saja di koordinat RT RW baju yang masih layak. Iya, betul Pak. Jadi dibaksoskan, kemudian yang layak kemudian kita kirim ke
ke yatim piatu pada kunjungan wisata religi itu yang pariwisata religi loh, 9 wali. Jangan lupa mampir ke pondok pesantren. Tidak hanya baju ya, buku-buku yang perlu bisa kita berikan dan ditambah duit rek jadi kayak kelambi tok, kayak beras, kayak duit, kayak beras tok, kayak duit ya terus kayak mami opo, masuk mangan beras, emang saudaranya ayam, nah, gitu ya kan. Bis isi 50 ping telung bis berarti 150, tarik ono lah selawewan ping piro ping 150 iku duit hitungan dewas ngelusir aku. Nah 3 juta ambek beras wae yo seneng to kono yatim piatune wis gitu loh. Kayak limi baju, limi baju mek klambi padha ae. Kayak buku ya kan. Ojo guyu ae masih dipikir nglodro kalau gak seneng aku. Sebentar Kang, waktu kita sudah habis ini Kang. Ya wis samso iki. Nanti kita jalan kembali ya Kang ya. Terima kasih telah menghibur kita ini. Ya, menghibur pikir lodro aku iki wis agak jelas. Aku pengajian yo ngene mulai lara weteng kabeh wonge. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Demikian sahabat penyanyi kami di program Hismat Muslim tadi bersama Kang Haris Santoso, beliau dari Total Quality Motivation dan juga pengembang ketahanan keluarga Indonesia. Saya Alik Atiga, adik kiper ada Hanim Mufida yang nanti ada di share-share ya Hanimnya. Baik, saya Alik Atiga. Sudah tadi disebutkan, jadi bingung ini. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.